Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberi namanya Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut anak Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka juga yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar Yesus memanggil murid-muridnya. Yesus akan mengambil keputusan yang amat sangat penting dalam perutusan mesianiknya. Karena itu sebagaimana biasanya, Dia mengawalinya dengan berdoa semalam-malaman kepada Bapanya. Dari pengalaman Yesus ini, saya diingatkan bahwa apapun keputusan yang saya buat dalam kehidupan saya harus selalu mengandalkan Tuhan. Saya harus mengandalkan Dia, meminta pertolongan dari Dia, agar setiap keputusan yang saya lakukan atau ambil dalam kehidupan saya berguna bagi saya dan bagi orang-orang yang ada di sekitar saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Yesus berdoa semalam-malaman agar Dia bisa memilih mereka yang dengan setia akan mengikuti Dia. Mari kita lakukan itu. Kita juga harus berdoa setiap saat dalam kehidupan kita, agar kita juga dijauhkan dari segala godaan-godaan setan, agar kita mampu mengikuti kehendak Tuhan dalam perjuangan hidup kita masing-masing. Yesus berdoa semalam-malaman. Lalu Dia memanggil dan memilih ke-12 orang yang akan menjadi rasul-rasulnya. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan belum tahu apa yang akan terjadi atas hidup mereka. Namun mereka pun menerima perutusan Yesus dengan gembira. Pertanyaan buat kita renungkan hari ini. Apakah kita berkenan untuk dipanggil dan dipilih oleh Yesus menjadi utusannya? Mari Bapak, Ibu. Tuhan sangat memerlukan Anda menjadi perpanjangan tangannya. Tuhan memanggil Anda. Mari kita berikan waktu untuk melayani Tuhan. Mumpung kita masih kuat. Mumpung kita masih diberi kesempatan. Mari kita melayani Tuhan penuh dengan sukacita. Karena Tuhan telah memanggil dan mengutus kita. Ingat baik-baik,
Tugas atau medan perutusan kita memang tidak gampang, tidak mudah. Selalu ada tantangan. Tapi kalau Dia memanggil dan mengutus Anda dan saya, Dia tidak akan pernah melupakan kita. Dia akan selalu menyertai kita. Mari kita mau melakukan itu penuh dengan sukacita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita ingat bahwa Yesus berdoa sebelum mengambil keputusan untuk memilih murid-muridnya. Kita juga harus berdoa, Bapak Ibu. Apapun keputusan yang akan kita ambil, mari kita berdoa yang pertama-tama. Kita menghadirkan Dia membantu kita agar kita mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan hanya karena emosional semata. Tapi kita mengambil keputusan karena kita bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan memanggil Anda, siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, Dia memanggil Anda dan Dia mengutus Anda. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat dan berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu memanggil kami untuk menjadi pengikut-Mu. Bantulah kami agar kami menjadi murid-murid yang setia baik dalam kegembiraan maupun dalam penderitaan hidup kami masing-masing. Tambahkan iman kami Tuhan. Dampingi kami selalu agar kami tidak mudah putus asa. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.